Ya, assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali dengan TMC Blog. Ya, setelah kemarin kita udah mereview mengenai tutup tangki bahan bakar sekaligus ampere bensin dari Helibars. Sekarang saya mau review lagi nih satu parts aftermarket ya. Windshield sekarang, windshield untuk Matic gitu ya. Ini baru aja saya beli via toko online ya. Kita lihat. Jadi ya, secara umum windshield ini udah saya lihat beberapa review-reviewnya dan gambar-gambarnya gitu ya. Nah, ini nih windshieldnya nih teman-teman sekalian ya. Wow, masih ada iniannya ya, mereknya Nemo ya, dari GMA ya. GMA sendiri merupakan salah satu produsen part aftermarket yang saya udah tahu sendiri sih ya, memang bagus gitu ya. Ini harganya itu sekitar, lupa saya, ntar saya tulis deh di deskripsi ya, dimana saya beli mengenai windshield ini. Pada dasarnya ini adalah windshield untuk skutik Yamaha Aerox 155 gitu. Cuman di beberapa review-review itu windshield ini tuh bisa dipakai untuk beberapa jenis skutik ya, kayak misalkan bisa masuk ke Vario juga. Nah, rencananya windshield ini atau windscreen ini akan saya pakai di Suzuki Next 2. Suzuki Next tuh ya. Ya, kita buka dulu ya sekarang. Ya, windshieldnya saya buka aja langsung ya. Nah, ini dia teman-teman sekalian. Yes, windshieldnya cakep banget, smooth gitu ya. Di tengahnya itu ada tulisan Aerox. Nih ya windshieldnya, mantap banget ya. Smooth, terus rapi banget gitu ya. Terus lekukan-lekukannya itu memang kelihatan banget ini tuh fabrikasi banget. Jadi bukan kayak dipanasin terus dikukuk kayak gitu. Terus sampingnya teman-teman sekalian ya, edge-nya itu benar-benar nggak tajam. Asli rounded, jadi ini tuh aman buat kita tangan gitu ya. Terus dia tuh dikasih kayak dua pasang lubang kanan dan kiri, dan ini kayaknya buat pegangan bracketnya nih. Di bagian belakang nih kayak gini gitu teman-teman sekalian. Ini tuh stiker, jadi kalau teman-teman sekalian nggak pengen ada tulisan Aerox ini, sebenarnya stiker bisa dicopot pelan-pelan kayak gitu nih, kayak gitu loh teman-teman sekalian ya. Tapi kalau misalkan teman-teman sekalian nggak masalah ya pakai aja gitu, ini bagus juga sih gitu. Kita akan lihat nanti ya. Nah, ini tuh titik-titiknya ini bracket, dan ternyata bracketnya itu memang juga udah disiapin gitu loh teman-teman sekalian nih. Dikasih baut 4 ya, dikasih baut 4 teman-teman sekalian. Lalu bracketnya, wes, ini terus ini bracketnya sepasang ya. Jadi kayaknya masangnya kayaknya begini gitu loh. Jadi masing-masing bracket kanan dan kiri itu bentuknya kayak begini gitu ya. Terus ada kayak untuk kupingan untuk tempat baut di kanan dan kirinya, terus ada kayak lengkungan L. Di sebelah kiri itu ada baut yang cukup diameternya cukup lebar nih, 12 mungkin ya. Sementara di sini tuh 10, dulu agak lebih kecil gitu ya. Nah, jadi yang ini tuh masuk ke lubang di daerah biasanya tuh tempat kaca spion. Iya benar, kaca spion ya. Sementara yang ini untuk masuk ke sininya, gini lah teman-teman sekalian ya. Contohnya nih, gini contohnya. Nih windshieldnya, terus ini tuh nanti ditempel di dalamnya gini. Nah, gitu. Nah, jadi teman-teman sekalian, jadi pada dasarnya ini ada windshield, ada sepasang bracket, lalu ada 4 baut dan 4 mur. Ya, ada 4 baut dan 4 mur. Nah, bautnya ini panjangnya sekitar 1,5 mungkin ya, 1,5 cm. Dan ini bautnya baut 10 ya. Baut 10, namun ada kayak plastik biru-birunya di depan. Ini untuk bikin dia tuh tidak mudah untuk lepas bautnya kayak gitu teman-teman sekalian. Dan kita langsung aja coba nih ya, kayak begini. Cobain pasang tuh gitu teman-teman sekalian. Sebenarnya masangnya mudah banget gitu ya. Setelah itu bagian bawahnya dibaut gitu ya. Agak susah karena butuh banget kunci 10 gitu ya. Kenapa? Karena dia cuma masuk sekitar 2-3 putaran aja, setelah itu dia tersendat karena di dalam bautnya ini ada kayak biru-biru kayak plastik gitu untuk bisa dia kencengin dia gitu loh. Nanti kita kencengin. Nah, kita pasang dulu yang sebelahnya lagi. Nah, kayak gini nih teman-teman sekalian ya. Jadi ini tuh nempel di kaca spion ya, 2 yang kanan, lalu ini tuh dia nanti akan menempati tempat di atas batok dari motor batoknya. Jadi lebih baik memang yang lampunya tidak di batok tapi di bagian tebeng gitu loh teman-teman sekalian. Jadi kayak
Suzuki Next 2 oke tuh. Terus habis itu Honda Beat juga termasuk, boleh gitu ya. Termasuk juga untuk Aerox juga sendiri gitu ya. Di Vario juga seperti itu, boleh kayak gitu. Langsung aja teman-teman sekalian, kita langsung pasang ke motornya yuk. Nah, tapi teman-teman sekalian, jadi ada masalah nih ya pada saat setelah saya coba untuk buka ininya, spionnya gitu ya. Dia itu bautnya itu benar-benar jauh ya kalau untuk Suzuki Next 2. Saya nggak tahu kalau Vario, nggak tahu yang langsung kalau di Aerox 155 nggak tahu. Cuman kalau di Next 2 ini dia tuh benar-benar ini tuh apa namanya? Dudukan buat baut kaca spion itu benar-benar di bawah gitu ya. Sehingga ini tuh akan bikin susah teman-teman sekalian ya. Ya kayak misalkan ini nih ya, ini contohnya nih ya, dia tuh kalau pas kita pasang itu dia akan mentok, jadinya mentok ke body ya, mentok ke body. Nah solusinya sih kalau menurut saya sih cuma satu teman-teman sekalian ya, yaitu kita pasangin kayak extender tambahan kayak gini nih ya, bentuknya kayak gini, banyak banget di toko-toko gitu. Jadi kalau sekalian teman-teman mau pasang di Next 2 sekalian ini dipasang nih gitu, sehingga dia tuh jadi lebih tinggi. Nah kalau dia lebih tinggi ini artinya nanti bracketnya tuh nggak kena body, dia itu bodinya jadi lebih bagus gitu teman-teman sekalian. Nih dikencengin ya pakai baut 14, dia ngencenginnya gitu kanan dan kiri. Nah jadi kayak gitu loh teman-teman sekalian. Dia beruntung banget saya nyetok sih memang sih ya, artinya nih ya nyetok pas banget ada dua, jadi memang nggak perlu harus lagi delay nih ya pembuatan videonya, jadi memang khusus alhamdulillah ada nyetok dua gitu untuk menambah tinggi dari kaca apa namanya, tangkai spion. Kayak gitu loh teman-teman sekalian. Nah setelah dua udah dipasang ini baru deh bracketnya dipasang gitu loh teman-teman sekalian. Yuk langsung aja cobain tanpa ada kayak begitu teman-teman sekalian. Akan lihat dengan model standar bisa nggak gitu ya. Nah jadi begitu tuh, ngangkat gitu loh teman-teman sekalian ya. Tapi ya nggak tahu kalau teman-teman sekalian suka, tapi kalau misalnya saya sih kayaknya agak kurang turun ya, sehingga ini kalau menurut saya sih mungkin agak ditekuk ini, ntar ya ditekuk dulu ke bawah, tekuk dulu bawah, lalu kita coba lagi. Nah teman-teman sekalian, sekarang saya udah coba tekuk dikit nih ya, tekuk dikit ini ke dalam gitu ya. Kita akan lihat efeknya kayak apa. Nah lumayan sih, kelihatan banget udah. Jadi ini jauh lebih turun apa namanya windshieldnya. Jadi memang lebih ngepas kalau menurut saya ya. Tinggal kita masukin kaca spionnya. Nanti terakhir juga bisa kita setup lagi sih. Pada dasarnya gitu lah teman-teman sekalian. Wow ini juga mesti dilihat nih teman-teman sekalian. Jadi kalau terlalu bawah ternyata pada saat dia belok itu kena ginian nih ya, kena plat nomor. Solusinya gimana? Kalau saya sih mendingan ya, artinya ini dinaikin jadi lebih tinggi lagi windshieldnya. Caranya ya artinya kita nggak pakai dua baut tapi hanya pakai satu baut aja. Jadi yang ini dipindah ke bawah gitu. Kerjain lagi yuk. Nah teman-teman sekalian, setelah dipasang ya biasanya ini kita kencengin langsung di sininya gitu. Cari tempat spion yang pas, tinggal dikencengin ininya. Dengan posisi yang di sini tuh masih kendor ya, masih nggak terlalu kenceng gitu teman-teman sekalian. Ini bisa ditutup, rapi kan. Nah ini kita bisa setting sendiri nanti tengah-tengah gitu, tengah-tengahnya di mana nanti langsung bisa kencengin dulu yang sebelah kanan. Cukup kenceng. Nah baru nih kita pasin. Nah posisinya yang pas di mana nih ya, pas di tengah-tengah gitu, balance gitu di mana. Nah kira-kira di sini. Kalau sudah dapat baru kita kencengin di sininya. Kita menggunakan yang di atasnya obeng plus, di bawahnya obeng 10. Sip, kenceng deh teman-teman sekalian. Nah ini memang ada kayak sisa ke depan. Nah kalau teman-teman sekalian mau potong ya silahkan potong. Kalau misalkan enggak ya sebenarnya enggak gitu kelihatan banget sih. Nah ini dia teman-teman sekalian ya, pada dasarnya hasil pemasangan windshield aftermarket Aerox di Suzuki Next 2 gitu teman-teman sekalian. Udah lihat tadi bagaimana triknya, apa yang mesti agak sedikit di custom, dan ini hasilnya ya.
Jadi pada dasarnya dengan sedikit nurunin ya, nurunin itu karena memang harus melewati plat nomor tadi ya di depan. Selain itu juga menghasilkan windshield yang lumayan tinggi nih ya, lumayan tinggi, hampir setinggi kaca spion dari depan. Nah, jadi kayak gini teman-teman sekalian ya. Jadi penampangnya kayak gini. Kalau misalkan dilihat dari depan, Suzuki Next2 cukup keren sih ya. Ya, walaupun memang secara umum nih nanti ini kalau misalkan kenceng berpotensi untuk goyang-goyang nih, karena memang bautnya cuma satu. Nah, ke depan saya akan nyobain di sini nih teman-teman sekalian nih. Nih ya, ini kan kosong nih ya. Nah, ini dikasih kayak baut gitu ya, dikasih kayak baut, tapi harus dikasih bracketnya di sini. Jadi nempel dengan batang yang ini. Saya melihat bahwa ini tuh kan kayak kelebihan gitu ya. Nah, ini mungkin bisa dipotong gitu ya. Hasil potongannya dipindah ke sini untuk bisa nempelin baut di bagian atas, sehingga kalau menurut saya kalau misalkan bautnya udah atas dan bawah, dia tuh lebih minim untuk bisa goyang-goyang kayak gitu. Ini masih lumayan goyang walaupun keker ya teman. Kalau kayak ketemu bumpy jalanan yang bumpy misalkan ya, getaran, terus dia kemungkinan akan kayak gitu tuh. Nah, kayak gitu. Tapi pada dasarnya saya udah cukup puas gitu ya. Windshieldnya cukup bagus ya. Build quality dari GMA ini menurut saya cukup bagus. Ini ya stiker Aerox sudah saya copot karena memang bukan di motor Aerox, jadi nggak ada hubungannya gitu ya. Jadi dicopot dan nggak masalah sih kalau kita lihat pada saat dicopot pun bagus. Gitu, ini nggak kelihatan ya. Jadi memang benar-benar nggak ada. Nah, jadi seperti ini teman-teman sekalian ya hasilnya. Wah, kita belum lihat tadi yang dari daerah sebelah kiri. Nah, ini dari belakang. Tingginya segini teman-teman sekalian. Nih ya, tingginya segini. Oke, jadi speedometer juga ketutupan, dan ini dari daerah sebelah kiri. Wah, agak backlight ya, maaf, mungkin agak sedikit naik ke atas. Nah, jadi pada dasarnya begini, cukup aerodinamis sih, jadi agak ngebubble dikit. Buat teman-teman sekalian yang pakai Suzuki Next2 untuk perjalanan mid ke atas gitu ya, yang cukup jauh ya, berpuluh-puluh kilometer mungkin, ininya apa namanya, urban ridingnya pagi-pagi sampai sore buat dipakai kerja, kayaknya windshield ini cukup bermanfaat ya, karena meminimalisasi ya, minimal gitu angin yang mengarah ke daerah dada. Nah, jadi seperti itu teman-teman sekalian. Ya teman-teman sekalian, tadi udah lihat ya bagaimana unboxing, lalu memperlihatkan seperti apa fisik dari part aftermarketnya, dari windshield produksi dari GMA yang awalnya memang dikhususkan untuk Aerox 155, namun ternyata memang bisa dipakai untuk motor apa aja ya, termasuk salah satunya adalah Suzuki Next2. Berbagai tips dan triknya walaupun memang nggak plug and play banget, jadi ada beberapa penyesuaian dan mungkin kustomisasi ya, bahkan apa kayak mindahin poin untuk ngebaut gitu ya. Namun semuanya sudah saya share kepada teman-teman sekalian di vlog ini. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Sampai berjumpa di vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.